Saya adalah Nanbu dari Selatan. Dan juga Bruce Anda. Ini adalah cerita saya dan Shanghai Zhu. Dan juga cerita saya dan Anda. Sebelum menjadi seorang streamer, hal pertama yang menyerang adalah hidup saya. Saya lahir di Kabupaten Xinhua, Kota Lu, Hunan. Saat SMA, ekonomi keluarga saya runtuh. Orang tua saya dulunya bekerja keras. Tetapi industri akhirnya menyingkirkan tenaga kerja manusia. Makanan yang dimasak semakin sederhana, minyak untuk menggoreng bahkan harus dipakai berulang kali. Pakaian di badan sudah usang karena dicuci. Tas sekolah yang robek, diperbaiki, dan terus dipakai. Tetapi bagi saya yang paling sulit adalah saat harus meminta uang sekolah kepada keluarga sebelum kembali ke sekolah setelah libur. Setiap kali, saya tidak berani melihat ekspresi di wajah orang tua saya. Sejak saat itu, saya ingin meringankan beban keluarga. Mungkin saya tidak bisa langsung menopang keluarga, tetapi saya bisa tidak meminta uang dari keluarga. Saat kuliah, waktu luang saya dihabiskan untuk mencari uang saku. Saya mencoba banyak pekerjaan, seperti mengantar makanan, menyebar brosur, tetapi saya terlalu pemalu. Akhirnya saya memilih menjadi petani level bawah di game mobile. Saya tidak bisa mendapatkan misi berharga tinggi. Jadi saya harus mengambil misi berharga rendah, yang tidak mau diambil orang lain. Perlahan-lahan, saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Dengan kata lain, game menopang saya saat masih kuliah. Waktu berlalu begitu saja hingga mendekati kelulusan. Saya sadar bahwa menjadi petani hanya cukup untuk hidup. Jika ingin mengubah hidup saya melalui game dan menopang keluarga, saya harus menjadi streamer. Jadi saya mengambil semua uang yang saya simpan selama 10 tahun terakhir dan merakit komputer streaming. Tentu saja, teman lama ini masih menemani saya hingga kini. Dia adalah mesin backup saya. Tetapi kenyataan selalu kejam. Saya tidak pandai bermain game PC. Kualitas streaming juga sangat buruk. Saya gemetar saat melakukan duel 1v1. Saya tersipu saat tereliminasi. Setiap kali kalah, mouse dan alas mouse basah kuyup oleh keringat. Saya terlalu malu untuk berbicara. Lucunya, suatu kali, saya terlalu terbawa suasana dan ingin menjelaskan kepada penonton mengapa saya kalah dalam ronde ini, tetapi ketika saya melihat, hanya ada beberapa orang di ruang streaming, saya dan teman-teman saya. Saya tahu saya harus menjadi lebih kuat. Jika tidak punya bakat, maka tingkatkan keahlian dengan segenap tenaga, belasan jam setiap hari, berlatih sampai bermimpi tentang duel. Pasti karena saya suka bermain game, akhirnya saya menemukan jalan saya. Menembak sambil bergerak, hipfire. Saya membayangkan terbang tinggi dengan menembak sambil bergerak, tetapi kenyataannya, ruang streaming hanya bertambah, dari beberapa orang menjadi belasan orang. Ternyata, menjadi streamer, keahlian saja tidak bisa mencukupi. Selama periode ini, uang saya sudah habis. Saya bertahan hidup dengan 1 kali makan sore setiap hari. Saya mulai mencari di pasar, guild yang mau menerima saya. Saat itu guild mengatakan akan menyediakan akomodasi di Chengdu. Saya langsung setuju tanpa berpikir panjang. Karena akomodasi sangat mahal. Jika menghemat biaya sewa, setidaknya saya bisa makan kenyang. Keluarga saya sebenarnya tidak tahu saya streaming. Mereka mengira saya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Setiap kali saya memberitahu keluarga, pekerjaan saya sangat pantas. Disediakan makan dan tempat tinggal, gaji 6 hingga 7.000 sebulan. Lalu saya meminjam uang dari manajemen untuk dikirim ke rumah, agar mereka tenang. Setelah menutup telepon, saya meminjam untuk menebusnya. Saat itu saya punya satu trik, yaitu sering datang saat jam makan ke streamer lain, dan manajemen untuk meminta saran. Mereka sangat baik. Dan bertanya apakah saya sudah makan? Saya biasanya bilang, belum. Lalu berpura-pura menolak sebentar, dan segera menumpang makan. Lalu lain kali saat pergi, saya akan membawakan minuman untuk mereka. Saat itu semua orang memikirkan, bagaimana menarik lebih banyak penonton. Reaksi pertama saya adalah menyalakan kamera. Pasti akan membuat streaming paling menarik. Tetapi saya juga takut ketahuan skandal. Dan saya juga tidak percaya diri. Saya gemuk saat itu. Takut penggemar tidak suka penampilan saya. Jadi muncullah wakil tuan rumah, yang Anda lihat. Setelah selesai latihan menembak setiap hari, saya belajar dari orang lain untuk streaming, bertanya kepada streamer lain untuk saran. Meskipun jumlah penonton online tidak pernah melonjak besar, tetapi ruang streaming dengan 100 lebih penonton, membuat saya setidaknya punya orang untuk diajak bicara. Begitulah streaming selama beberapa bulan. Awalnya saya pikir, saya akan terus hidup dalam kemiskinan seperti ini. Sebuah kesempatan baru, tiba-tiba menghampiri saya. Piala Baize. Saya bukan orang yang pandai mengungkapkan emosi. Saya biasanya ingat terlalu banyak. Tetapi sampai sekarang saya masih sangat berterima kasih.
atas kesempatan yang diberikan oleh komandan. Jika bukan karena pertandingan itu, mungkin tidak akan ada Nanbu dari selatan sekarang. Mungkin kesempatan hanya akan diberikan kepada orang yang tidak berdaya. Gaya bermain saya menembak sambil bergerak di pertandingan diperlihatkan kepada lebih banyak orang. Komandan juga dengan segenap tenaga membantu saya. Ini juga membuat saya bertekad, saya akan berusaha mengikuti semua pertandingan, memanfaatkan setiap kesempatan, agar lebih banyak orang melihat saya. Semakin banyak saudara yang menemani saya tahu, suatu hari nanti, kita juga akan bertemu di dunia nyata. Daripada merasa rendah diri, lebih baik mengubah diri. Jadi saya mulai berolahraga, ingin semua orang melihat penampilan terbaik saya. Latihan setiap hari. Setelah latihan, kembali berlari beberapa langkah. Terus mengulang, memakan bubuk protein sebagai makanan, menjadikan olahraga sebagai satu-satunya cara bersantai. Akhirnya sebelum piala menggong, saya berhasil membentuk diri saya menjadi cukup baik untuk bertemu orang lain. Syarat untuk menemani saudara-saudara adalah tubuh yang sehat. Jadi saya akan terus bertahan dan berjalan bersama saudara-saudara. Beberapa waktu lalu, kita bersama-sama melewati ambang batas 3 juta penggemar. Yang paling saya syukuri, tentu saja adalah Anda yang bersedia menemani saya. Yang paling saya banggakan, tentu saja adalah diri saya yang pernah berjuang. 3 juta bagi saya adalah titik awal yang baru. Saya berusaha keras untuk memberikan konten yang lebih baru kepada Anda semua. Dari tim 1121 hingga rencana konten berkelompok saya selanjutnya. Setelah istirahat yang disesuaikan, saya kembali memiliki semangat seperti dulu. Mari kita lanjutkan perjalanan dan berjalan lebih jauh bersama. Tahun ini, penduduk Delta Force telah memberi saya sukacita dan kebahagiaan yang tak terhitung. Saya sangat bahagia dapat bertemu dengan lebih dari 3 juta pecinta anjing. Anda membuat saya percaya, selama ada keberanian untuk mengambil langkah pertama dan bertahan dengan segenap tenaga, pada akhirnya akan ada hasil yang baik. Setiap kali saya menonton TV, ada kata kunci tahunan. Jika itu untuk saya akan mencari perubahan. Delta Force telah mengubah saya. Saya juga berharap, para pecinta anjing tersayang saya, tahun ini juga dapat mencapai lebih banyak perubahan yang lebih baik.